Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nur Humairoh, NPM 21012010262 dari kelas M Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kali ini untuk memenuhi tugas kuis matematika bisnis, saya akan menjelaskan sedikit tentang deret, surplus konsumen, surplus produsen, dan harga keseimbangan. Yang pertama ada deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan sukunya berdasar terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku disebut pembeda atau B, yaitu selisih antara nilai suku secara berurutan. Misalnya kita memiliki angka di sini, 5, 10, 15, 20, dan 25. Setiap angkanya memiliki selisih 5. 5 ini disebut B. Rumus dari deret hitung sendiri adalah Sn sama dengan A plus N-1B. Dengan Sn yaitu suku ke N, A yaitu suku pertama, dan B adalah pembeda. Untuk mencari B ada dua cara. Jika diketahui secara berurutan seperti ini, maka rumusnya adalah B sama dengan Sn-1 sama B sama dengan Sn-1 dikurangi Sn. Jika diketahui tidak berurutan, N2 dikurangi N1 dikurung dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. Kasus hasil penjualan PT Sumber Mandiri pada tahun ketiga dan kelima berturut-turut 580 juta dan 710 juta. Jika perkembangan hasil jual memiliki pola sama seperti deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama? Pertama kita tulis diketahuinya dulu. S3 sama dengan 580, sedangkan S5 sama dengan 710. Kita belum mengetahui pembedanya berapa, jadi kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu 5 dikurangi 3 dikali B sama dengan 710 minus 580. 2B sama dengan 170. B-nya tentu saja 170 dibagi 2 sama dengan 85 juta. Karena B sudah diketahui 85 juta, maka angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus deret hitung. Tadi rumusnya Sn sama dengan A plus N-1B, maka kita masukkan S3 sama dengan A plus 3 min 1B, yaitu 580 sama dengan A plus 2 dikali 85. 580 sama dengan A plus 70. Maka A-nya sama dengan 580 dikurangi 170. A sama dengan 410. Yang pertama ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar ketika membeli suatu produk di pasar. Misalnya kita akan membeli kain seharga 200.000. Jika kainnya di atas harga 200.000, kita akan cancel pembeliannya. Tapi ternyata di pasar kita mendapat harga 100.000. Gap antara 200.000 dan 100.000 itu disebut surplus konsumen. Maka dari itu, semakin tinggi harga pasarnya, semakin sedikit surplus konsumen. Tapi sebaliknya, semakin rendah harga pasar, semakin tinggi pula surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen berkaitan erat dengan kepuasan pembeli. Surplus konsumen secara geometri adalah area yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas harga real. Garis merah ini adalah kurva permintaan. Jadi area di bawahnya itu bisa jadi surplus konsumen. Tapi perlu diingat, surplus konsumen berada di atas harga real. Jika harga realnya ada di sini, maka area surplus konsumennya ada di sini. Area CS. Rumus CS sendiri adalah luas dari segitiga yang ini, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah QR, yaitu quantity real, dan tingginya adalah ini. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasusnya.
Hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang harga pasarnya Rp10 per unit. Sebelum itu kita harus mencari titik potong P dan Q dulu. Ketika mencari titik potong P, maka Q sama dengan 0, 0 sama dengan 40 min 2P, 2P sama dengan 40, P sama dengan 40 dibagi 2 yaitu 20. Untuk mencari titik potong Q kita ibaratkan P sama dengan 0, maka Q sama dengan 40 min 2 dikali 0, maka Q adalah 40. Selanjutnya kita mencari berapa kuantiti barang produk tersebut ketika harga pasarnya 10 per unit. Maka P sama dengan 10, kita masukkan ke rumus fungsi permintaan yang di atas. Q sama dengan 40 min 2P. Q sama dengan 40 min 2 dikali 10. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Maka Q sama dengan 20. Setelah itu angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus CS yang tadi. CS sama dengan setengah A kali tinggi. Maka CS sama dengan setengah dikali 20 dikali 20 dikurangi 10 dalam kurung. CS sama dengan 10 kali 10, maka CS sama dengan 100. Setelah semua angka sudah terkumpul, kita bisa menggambar diagram seperti gambar di samping. Untuk surplus konsumen, saya memiliki satu contoh kasus terakhir. Bila diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 min P, maka hitunglah surplus konsumen jika harga pasar Rp50 per unit. Caranya persis seperti soal yang sebelumnya. Pertama kita harus mengetahui titik potong P dan titik potong Q. Untuk mengetahui titik potong P, maka kita ibaratkan Q sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi permintaan Q sama dengan 100 min P, maka 0 sama dengan 100 min P, P sama dengan 100. Untuk titik potong Q kita ibaratkan P sama dengan 0, maka Q sama dengan 100 min P, Q sama dengan 100 min 0, Q sama dengan 100. Selanjutnya kita harus mencari kuantitas produk pada saat harga pasar Rp50. Kita masukkan saja P sama dengan 50 ke dalam fungsi permintaan di atas. Q sama dengan 100P, maka Q sama dengan 100 dikurangi 50. Q sama dengan 50. Selanjutnya kita bisa menghitung CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. CS sama dengan setengah dikali 50 dikali buka kurung 100 min 50 tutup kurung. CS sama dengan 25 dikali 50, maka CS sama dengan 1250. Setelah itu kita bisa menggambar grafiknya seperti di samping. Yang terakhir adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual di pasar. Misalnya seorang produsen akan menjual produknya seharga minimal Rp50.000, tetapi di pasar terjual harga Rp100.000. Gap antara Rp100.000 dan Rp50.000 tersebut disebut surplus produsen. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah harga sebenarnya. Garis berwarna biru ini adalah kurva penawaran, jadi di atasnya ini bisa jadi surplus produsen. Tetapi selalu diingat, surplus produsen ada di bawah harga sebenarnya. Jika PR adalah harga sebenarnya, maka surplus produsen berada di sini. Rumus surplus produsen sama seperti surplus konsumen, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya kita masuk untuk contoh kasus surplus produsen. Nomor 1, hitunglah surplus produsen untuk fungsi penawaran QS sama dengan P
min 30 jika harga pasarnya 50. Sama seperti surplus konsumen, kita harus mengetahui titik potongnya terlebih dahulu. Tapi untuk penawaran cukup menggunakan titik potong P, maka Q sama dengan 0 dimasukkan ke fungsi penawaran, Q sama dengan P min 30, 0 sama dengan P min 30, maka P sama dengan 30. Selanjutnya kita harus mengetahui kuantitas produk tersebut ketika harga pasarnya 50. Kita masukkan saja QE sama dengan P min 30 sama dengan 50 dikurangi 30. Maka QE sama dengan 20. Selanjutnya kita bisa menghitung surplus produsennya berapa. Maaf, itu ada kesalahan, CS-nya diganti menjadi PS. PS sama dengan setengah dikali A kali T. PS sama dengan setengah dikali 20, buka kurung 50, min 30 tutup kurung. Maka PS sama dengan 10 dikali 20. PS sama dengan 200. Setelah semua angka terkumpul, kita bisa menggambar grafik seperti gambar di samping. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang dibeli oleh konsumen memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Misalnya sebuah produsen akan menjual produknya sebesar 100.000 dan dibeli oleh seorang konsumen dengan harga 100.000 juga. Maka itu adalah harga keseimbangan. Secara geometri, harga keseimbangan ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Garis yang berwarna merah ini adalah kurva permintaan, sedangkan yang berwarna biru adalah kurva penawaran. Di titik perpotongannya itu disebut E, yaitu equilibrium atau harga keseimbangan. Rumus harga keseimbangan sendiri adalah QD sama dengan QS, atau bisa PD sama dengan PS. Selanjutnya ada contoh kasus. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus P. Hitunglah harga keseimbangannya. Perlu diingat, rumus dari harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Maka 60 min P sama dengan min 10 plus P. Min P sama dengan min 10 min 60. Min 2P sama dengan min 70, maka P sama dengan min 70 dibagi 2, yaitu 35. Selanjutnya adalah QE sama dengan 60 min P, QE sama dengan 60 min 35, QE sama dengan 25. Untuk menggambar grafik, kita harus mengetahui titik potong Q dan titik potong P. Untuk mengetahui titik potong Q, kita mengambil rumus, jadi QD sama dengan 60 min P, QD sama dengan 50 min 0, QD sama dengan 60. Untuk mencari titik potong P, QS sama dengan min 10 plus P, 0 sama dengan min 10 plus P, P sama dengan 10. Setelah itu kita bisa menggambar diagram seperti gambar di samping. Dengan begitu, selesai sudah materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.